beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandan, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Krishna. Dalam seri ke-335 ini didukung oleh para pemain Elia sebagai Kisontor, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Hari sebagai Kepala Niaga, Ani R sebagai Paricara, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu bukan hanya terpesona melihat tari-tarian Nisa Caranagini yang diperagakan oleh Nini Luh Jinggan. Di samping terpesona, dia pun merasa sangat terkejut. Dia melihat di balik gerakan-gerakan tari, di balik garis-garis tari Nisa Caranagini, terdapat makna-makna yang dipenuhi kegaiban. Di samping itu, dia juga mendapat kesan bahwa gerakan-gerakan itu merupakan kalimat-kalimat jurus. Arya Kamandanu segera menarik Kisontor, dan mereka pun bicara di sudut halaman yang agak gelap. Nah, saya sudah menduga. Pastilah Tuan Parasu terpesona melihat tari-tarian Nisa Caranagini. Pastilah Tuan terpikat oleh penarinya yang muda belia dan cantik jelita. Bukankah demikian? Iya, Bapak Sontor. Tapi sebenarnya saya lebih terpikat oleh gerakan-gerakan tari yang dibawakan oleh Nini Luh Jinggan. Gerakan-gerakan tari itu sangat indah dan menarik. Garis-garisnya bernilai sangat tinggi. Paduan-paduan antara garis-garis lurus dan garis-garis lengkung mengandung makna-makna yang sangat mendalam. Nampaknya Tuan Parasu sedikit banyak juga belajar tentang tari-tarian. Lain halnya dengan saya.
Saya sama sekali buta akan gerakan-gerakan tari. Saya sama sekali tidak mempunyai bibit-bibit ataupun bakat-bakat kesenian. Karena itu, saya sama sekali tidak dapat memberikan penilaian tentang bermacam-macam peragaan tari. Maklumlah, Tuan Parasu, saya hanyalah orang desa. Saya hanya paham bagaimana caranya mengasah pacul ataupun arit untuk menyabit rumput. Maaf, Bapak Sontor. Bolehkah saya minta bantuan sedikit? Bantuan apa, Tuan? Saya ingin sekali lagi melihat peragaan tari-tarian Nisa Carana Gini. Saya tadi tidak melihatnya dari awal. Saya kira Bapak Sontor dapat membantu saya. Tolong katakan kepada pimpinan tari agar Nini Luchinggan mengulangi sekali lagi tari-tarian Nisa Carana Gini. Untuk itu, saya bersedia memberikan imbalan yang cukup layak. Tuan Parasu ingin melihatnya sekali lagi? Iya, Bapak Sontor. Saya ingin melihat tari-tarian Nisa Carana Gini dari awal sampai akhir. Bukankah Bapak Sontor dapat menolong saya? Apakah tidak cukup melihat sekali saja, Tuan Parasu? Masih banyak tari-tarian lain yang tidak kalah indahnya. Dan masih banyak penari-penari lain, mungkin 3 atau 4 penari, yang semuanya beken-beken, semuanya terkenal, yang belum mendapat giliran untuk tampil ke atas panggung. Kita tunggu saja, Tuan. Sabar saja. Masih banyak tari-tarian lain yang bisa kita lihat semalam suntuk. Tapi bukan soal itu, Bapak Sontor. Memang banyak jenis tari-tarian. Tapi saya sangat ingin sekali melihat sekali lagi tari-tarian Nisa Carana Gini. Saya ingin sekali menikmatinya sekali lagi, Bapak. Tapi, mengapa harus begitu, Tuan Parasu? Lihat, Bapak Sontor. Untuk itu saya bersedia membayar 20 kepeng. Wah. Rupanya Tuan Parasu bersungguh-sungguh. Kalau begitu, baiklah. Silahkan Tuan menunggu di sini sebentar. Saya akan menemui pimpinan niaga. Mungkin pimpinan niaga dapat meneruskan keinginan Tuan kepada Nini Luchinggan. Tunggu sebentar, Tuan. Baik, Bapak Sontor. Saya akan menunggu di sini. Bapak Kepala Niaga? Iya, sayalah ini Kepala Niaga. Ada apa, Tuan? Saya mempunyai keperluan sedikit. Maaf, saya terpaksa mengganggu Bapak Kepala Niaga. Tidak apa-apa. Saya ingin agar tari-tarian Nisa Carana Gini diulang sekali lagi. Diulang sekali lagi? Untuk apa, Tuan? Ini permintaan dari salah seorang tamu. Apakah bisa? Mengapa harus diulang sekali lagi, Tuan? Masih banyak tari-tarian lain yang tidak kurang indahnya, Tuan. Silahkan saja Tuan menunggu. Sebentar lagi akan bisa kita lihat tari-tarian lain yang sangat mempesona. Seperti itu, Podang Kasmaran, Papa Sangsara, Narma Danadi, dan lain-lain lagi. Silahkan saja tunggu barang sebentar. Maaf, Bapak Kepala Niaga, bukan soal itu. Tapi tamu kita ini agaknya mempunyai keperluan khusus sehubungan dengan tari-tarian Nisa Carana Gini. Karena itu, kalau Bapak Kepala Niaga tidak keberatan, kami mohon agar Bapak Kepala Niaga mengulangi sekali lagi. Waduh, kalau soal itu bukan aku yang harus memutuskan. Aku di sini hanyalah pimpinan niaga. Pimpinan itu loh, para penabuh gamelan. Aku tidak mempunyai wewenang untuk menyuguhkan tari-tarian. Semuanya sudah diatur sesuai dengan keinginan tuan rumah. Lah, kami yang ada di sini hanyalah para penabuh gamelan, yang tugasnya hanyalah itu mengiringi para penari, begitu. Oh, jadi Bapak Kepala Niaga tidak dapat membantu kami. Tolonglah Bapak Kepala Niaga, usahakanlah agar Nini Luchinggan dapat atau sudi sekali lagi memperagakan tari-tarian Nisa Carana Gini. Wah, kalau begitu
Ya, hubungi saja itu langsung Nini Luh Jinggan, ya. Dia sekarang sedang berada di kamar busana. Barangkali dia belum sampai seluruhnya melepaskan busana tarinya. Katakan saja apa yang diinginkan oleh tamu itu. Ya, siapa tahu Nini Luh Jinggan bersedia menari sekali lagi, ya tak? Oh iya, baiklah. Terima kasih atas keterangan Bapak Kepala Niaga. Sebaiknya saya menemui Nini Luh Jinggan. Ki Sontor lalu melangkah di tengah-tengah para hadirin menuju ke samping rumah. Dia bermaksud menemui Nini Luh Jinggan untuk menyampaikan keinginan Arya Kamandanu. Memang benar apa yang dikatakan oleh Kepala Niaga. Nini Luh Jinggan baru saja akan menukar atau melepaskan busana penarinya. Ki Sontor segera menemui seorang paricara atau pelayan rumah. Paricara itu kemudian melangkah memasuki bilik di mana Luh Jinggan sedang berdandan. Dan tak lama kemudian, Luh Jinggan keluar diiringkan oleh paricara. Inilah orangnya, Nini. Inilah orang yang mencarimu. Silahkan bicara sendiri. Benarkah Bapak mencari saya? Benar, Nini. Saya mempunyai keperluan sedikit. Barangkali Nini Luh Jinggan bisa menolong saya. Apakah yang dapat saya kerjakan, Bapak? Begini, Nini. Ada seorang tamu ingin sekali melihat peragaan tari-tarian Nisa Caranagini dari awal sampai akhir. Tamu itu datang agak terlambat. Karena itu, kalau Nini tidak keberatan, sudikah kiranya Nini mengulangi sekali lagi tari-tarian Nisa Caranagini? Maaf sekali, Bapak. Kalau itu yang Bapak minta, terpaksa saya tidak dapat meluluskannya. Ya, Tuan. Tari-tarian Nisa Caranagini tidak dapat diperagakan untuk kedua kalinya dalam semalam. Mengapa begitu? Apa susahnya untuk memperagakannya sekali lagi? Saya sudah menghubungi Kepala Niaga. Dan Bapak Kepala Niaga itu tidak keberatan untuk mengiringi sekali lagi tari-tarian Nisa Caranagini. Sekarang ini tergantung Nini Luh Jinggan. Tolonglah Nini, sekali lagi saja. Maaf, Bapak. Saya terpaksa tidak dapat memenuhi keinginan tamu itu. Memang merupakan pantangan untuk memperagakan lebih dari sekali tari-tarian Nisa Caranagini. Dan lagi, sebenarnya saya bukanlah seorang penari. Kalau toh saya memperagakan tari-tarian Nisa Caranagini, hal itu saya lakukan demi mempelai wanita. Benar, Tuan. Mempelai wanita adalah sahabat karib Nini Luh Jinggan. Nini Luh Jinggan sengaja memperagakan tari-tarian itu sekedar untuk sumbangan. Untuk memberikan kenang-kenangan kepada salah seorang sahabatnya yang akan menjalani kehidupan baru, kehidupan berumah tangga bersama suaminya nanti. Maaf Nini. Saya kira tidak ada susahnya Nini Luh Jinggan memperagakannya sekali lagi. Dan untuk itu, Nini akan memperoleh imbalan yang cukup pantas. Tamu itu memberikan 20 kepeng jika Nini Luh Jinggan mau sekali lagi memperagakan tari-tarian Nisa Caranagini. Bagaimana, Nini? Tolong katakan kepada tamu itu, Bapak. Saya bukanlah seorang penari. Saya menari bukanlah untuk mencari uang. Tolong katakan, terima kasih atas maksud baiknya. Tapi maaf, saya terpaksa tidak dapat memenuhi keinginannya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Nini. Baiklah, akan saya sampaikan kata-kata Nini kepada tamu itu. Maaf, Nini. Maaf kalau saya telah mengganggu. Tidak apa, Bapak. Bapak sama sekali tidak mengganggu saya. Ki Sontor kemudian melangkah meninggalkan Luh Jinggan yang masih berdiri bersebelahan dengan paricara. Sambil menimang-nimang uang receh di tangannya, Ki Sontor berjalan menuju ke arah sudut halaman. Bagaimana Bapak Sontor? Wah, gagal Tuan. Saya telah gagal. Nini Luh Jinggan tidak bersedia mengulanginya lagi. Menurut dia adalah merupakan pantangan
jika menarikan Nisacara Nagini 2 kali dalam semalam. Pantangan? Oh, saya belum begitu mengerti, Bapak. Pantangan bagaimana? Begini, Tuan. Nini Lujinggan mengatakan bahwa dia sebenarnya bukan penari. Dia hanya sekedar memberikan sumbangan tari kepada mempelai wanita. Di samping itu, merupakan pantangan besar untuk memperagakan lebih dari 1 kali tari-tarian Nisacara Nagini dalam semalam. Jadi memang peraturannya begitu, Tuan. Dalam semalam, seorang penari harus hanya menarikan sekali saja tari-tarian Nisacara Nagini itu. Kalau pantangan ini dilanggar, maka penari itu akan mendapatkan mara bahaya di kemudian hari. Maaf, Bapak Sontor. Saya kira saya belum bisa menerimanya. Baiklah, saya akan menemui sendiri Nini Lujinggan. Tunggu, Tuan, tunggu. Saya kira Tuan pun tidak akan berhasil membujuknya. Saya akan mencobanya, Bapak Sontor. Arya Kamandanu segera bergegas melangkah ke arah bilik di mana para penari berganti busana. Seorang paricara menemuinya di depan pintu bilik. Ada apa, Tuan? Tuan mencari siapa? Inilah tamu yang kumaksudkan itu, paricara. Dia ingin langsung bicara kepada Nini Lujinggan. Iya, paricara. Aku ingin langsung ketemu dengannya. Di mana Nini Lujinggan? Apakah dia sudah selesai berpakaian? Wah, sayang sekali, Tuan. Nini Lujinggan sudah pulang. Pulang? Ya, kelihatannya Nini Lujinggan terburu-buru sekali. Dia hanya sebentar menemui pasangan pengantin untuk memberikan selamat. Kemudian buru-buru bergegas pergi. Kalau begitu saya akan menyusulnya. Tunggu, Tuan, tunggu dulu. Maaf, Bapak Sontor. Saya akan menyusul Nini Lujinggan. Saya harus dapat melihat sekali lagi tari-tarian Nisacara Nagini. Ada yang ingin saya ketahui di balik tari-tarian itu. Maaf, Bapak Sontor. Saya harus segera pergi. Tunggu, Tuan. Jangan buru-buru. Tunggu dulu, Tuan. Ki Sontor tidak dapat berbuat apa-apa. Karena begitu selesai berkata, Arya Kamandanu segera melompat meninggalkan suasana pesta perkawinan. Dalam waktu sekejap, tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan malam. Anak muda. Anak muda ya begitu. Pura-pura seneng sama tari-tariannya. Tapi sebenarnya ia hanya ingin bertemu langsung dengan penarinya. Bukankah begitu, paricara? Mungkin begitu, Tuan. Nini Lujinggan memang cantik. Setiap laki-laki yang wajar pasti akan tertarik melihat kecantikannya. Tapi Nini Lujinggan itu sukar sekali didekati. Sukar bukan berarti tidak bisa, paricara. Tapi mudah-mudahan saja Tuan Parasu dapat memperoleh cara yang tepat untuk mendekatinya. Mudah-mudahan saja dia dapat menyusulnya. Anak muda. Di mana-mana anak muda sama saja. Senangnya buru-buru, senangnya gerusa-gerusu. Perginya Nini Lujinggan. Aneh sekali. Dia tidak mungkin lenyap begitu cepat. Atau barangkali aku salah mengambil jalan. Mungkin saja aku salah jalan. Kalau begitu, aku harus mengambil jalan memutar. Barangkali Nini Lujinggan sengaja tidak melewati jalanan besar. Aneh sekali gadis itu. Tingkah lakunya aneh. Pandangan matanya juga aneh. Senyumnya aneh. Dan lebih aneh lagi adalah tari-tarian yang diperagakannya. Siapa sebenarnya Nini Lujinggan?
Arya Kamandanu terus berlari menyusul Nini Luh Jinggan. Sambil berlari dia terus memikirkan tentang keanehan-keanehan yang terpancar dari diri gadis itu. Dia yakin bahwa di balik tari-tarian Nisacara Nagini terdapat rahasia-rahasia. Dan rahasia-rahasia itulah yang ingin diketahuinya, ingin disingkapkannya. Baru saja dia kulihat berkelebat di sekitar tempat ini. Tapi tiba-tiba saja dia lenyap kembali. Jangan-jangan Nini Luh Jinggan adalah putri seorang Brahmana sakti. Jangan-jangan dia pun memiliki aji seipi angin. Harus berhati-hati. Aku tidak ingin mati konyol di mangsa binatang buas. Arya Kamandanu kemudian melangkah perlahan-lahan menuju ke sebuah gundukan bukit. Gundukan bukit itu banyak ditumbuhi pohon-pohon liar. Arya Kamandanu terus melangkah. Gundukan bukit itu semakin dekat. Dia terus melangkah sambil menduga, kira-kira ada apa di balik gundukan bukit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan ditemui oleh Arya Kamandanu di balik gundukan bukit yang banyak ditumbuhi pohon-pohonan liar itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.